Begitu Kuan Seng selesai berbicara, seorang pria dengan sabit berbalik di belakangnya. Wajah laki-laki itu agak panjang, seperti wajah kuda, itu Rompi. Apa maksudmu? Antong mengenali Rompi itu dan tidak bisa menahan amarahnya. Dalam pertempuran pertama di kota Heihui, Rompi itu juga ada di antara mereka. Dia adalah bawahan Kuan Seng, dan kekuatan tempurnya sangat lemah. Akan menghina reputasinya jika membiarkan dia bertarung dengan ayam yang begitu lemah. Kamu terlalu lemah, tidak ada gunanya mengalahkanmu. Kuan Sheng memandang Antong dengan jijik, menunjuk ke Rompi dan berkata, dia sangat kuat sekarang, kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku jika kamu mengalahkannya. Beraninya kamu meremehkanku. Anton meraung, melihat auramu, aku seharusnya baru saja menembus 7 kutub tiangang, dan kamu sangat lemah. Aku tidak meremehkanmu, siapa yang kamu remehkan? Kuan Sheng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ada aura iblis yang kuat di atas, dan monster kuat sedang mengawal Antong, dan dia tidak bisa membunuh Antong, jadi dia terlalu malas untuk melakukannya, lebih baik lepaskan rompinya, keluar untuk berlatih. Oke, kalau begitu aku akan membunuhnya, lalu aku akan membunuhmu. Antong mencabut tombak panjangnya dengan marah, dan begitu esensi aslinya terangkat, dia menusuk rompi itu dengan satu tembakan. Dari segi alam, Kuan Sheng hanyalah puncak dari 5 kutub tiangang, dan dia adalah 7 kutub tiangang, jadi tidak masalah untuk menghancurkan Kuan Sheng. Merupakan penghinaan besar baginya karena Kuan Sheng masih meremehkannya, dan bahkan mengirimkan rompi yang hanya berisi tiangang Wuji untuk bertarung. Dia tidak bisa menahan nafasnya lagi. Jika dia tidak membunuh Kuan Sheng dan rompinya, amarahnya akan sulit hilang. Potong jiwa. Rompi itu mengayunkan sabit dan menggunakan keterampilan tempur sabit. Dengan sabitnya, ujung tombaknya dibelokkan, dan ia justru bertarung dengan Antong. Keduanya bertarung lebih dari 10 ronde, namun masih belum ada pemenangnya. Rompi justru lebih unggul, Antong merasa seperti baru saja melihat hantu hari ini. Apakah dunia sudah berubah? Bahkan kucing dan anjing pun bisa bertarung dengannya. Rompi ini dulunya sangat lemah, tapi sekarang menjadi omong kosong. 5 kutub tiangang juga dapat mengalahkan 7 kutub tiangang. Jika digantikan oleh Kuan Sheng yang lebih kuat, bukankah itu akan menekannya ke tanah dan menggosoknya dengan kejam? Orang aneh macam apa yang ada di bawah tangan Lu Chen? Setelah 7 atau 8 ronde berikutnya, Antong tidak tahan lagi. Keterampilan tempur pemotong jiwa rompi itu relatif canggih, menghancurkan keterampilan tempur tombak tingkat tinggi di permukaan tanah. Dia ingin keluar dari pertempuran, tapi terjerat erat oleh sabit orang lain. Jika Anda hidup, Anda tidak dapat melarikan diri. Bentak, seorang tong ceroboh, tombaknya ditembakkan oleh sabit, dan dia dipotong oleh sabit dari bahu hingga pusar, hampir memotong jiwanya. Untungnya, dia mundur dengan cepat, kalau tidak dia akan terkoyak oleh sabitnya, dan akan ada tempat untuk menguburkannya ketika dia mati. Hentikan, aku bahkan tidak bisa melawan rompi itu, dan aku masih ingin bertarung dengan Lao Su, mandi dan tidur. Kuan Seng berkata dengan nada meremehkan. Itu tidak masuk akal, beraninya kau menyakitiku. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Antong meminum pil, menunjuk ke rompi, dan berteriak tinggi di langit, turun, bunuh orang ini. Tuan, ini melanggar aturan. Saya hanya bertanggung jawab menjaga keamanan Anda, jadi saya tidak bisa ikut campur. Jauh di atas langit, terdengar suara ragu-ragu. Aku semua terluka, kamu bilang aku baik-baik saja. Antong sangat marah, jika kamu tidak berani bergerak, aku akan kembali. Dan menyuruh ayahku untuk menghukummu. Baiklah, sebuah desahan keluar. Setelah itu, paksaan turun dari langit. Sebuah jari besar muncul dari atas, turun secara vertikal, dan mengunci rompi. Beraninya kamu, semburan minuman datang. Jari besar lainnya muncul, menunjuk dari arah kota berbenteng, dan menusuk jari vertikal ke bawah. Ledakan, sebuah jari tertusuk dan roboh, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Kamu berani melanggar aturan yang kami tetapkan, kamu mendekati kematian. Penatua Zeng melompat ke langit dengan marah, dan memulai pertarungan dengan monster kuat itu, hanya untuk mengalami ledakan terus-menerus dan ruang itu runtuh. Elder Zeng menahan klan monster yang kuat. Yuli melihat ke langit dan berkata, kamu cepat mundur. Lu Chen berteriak, tapi dia bergegas maju. Hari ini adalah kesepakatan atas keluhan pribadi, musuh dan kami tidak memiliki rencana untuk berperang, dan hanya ada satu orang kuat dalam pertempuran tersebut.
Entahlah Antong akan marah dan melanggar aturan, dan situasi akan berubah. Penatua Zeng menahan klan monster yang kuat, tetapi dia ditahan pada saat yang sama. Antong sudah gila, jadi dia harus nekat memerintahkan pasukan monster untuk membunuhnya. Dan ketika mereka keluar kota, mereka menjadi anggota pasukan tunggal. Begitu pasukan monster datang, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika Lu Chen ingin menangkap pencuri itu, dia harus menangkap rajanya terlebih dahulu, baru kemudian menangkap Antong. Antong mampu memimpin klan monster yang kuat, dan statusnya tidak biasa. Selama dia menangkap Antong, dia bisa menghentikan serangan pasukan klan monster. Pada saat Penatua Zeng bergerak, Anyu menyadari bahayanya, dan langsung menarik Antong menjauh, dan jatuh ke dalam pasukan monster. Melarikan diri begitu cepat, Lu Chen hampir bergegas ke depan pasukan Yaozu, dan hampir menangkap Antong, namun ia tetap membiarkan Antong melarikan diri. Lu Chen tidak berani tinggal sebentar, dan segera mundur ke kota pertahanan bersama Sangguan Jin dan yang lainnya. Semua pasukan klan iblis menyerang, bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Benar saja, terdengar suara gemuruh dari Antong, dan pasukan monster itu menuruti perintah tersebut dan segera membunuh mereka. Pasukan alam Xuanming dari Yaozu datang paling cepat, terbang langsung dari langit, seperti belalang, menutupi langit dan menutupi bumi. Dan di atas kota pertahanan, ratusan ribu murid sekte dalam yang menunggu dengan kekuatan penuh terbang untuk menyelamatkan, menyerang pasukan alam Xuanming dari ras monster, dan mencegah pasukan alam Xuanming dari ras monster menyerang Lu Chen dan lainnya. Namun, masih ada sekelompok prajurit Yaozu yang setengah langkah di alam Xuanming, yang mengambil semacam ramuan percepatan, dan karena alam mereka yang tinggi, mereka segera berlari seperti kilat, mengambil langkah pertama, dan berhenti. Lu Chen dan yang lainnya mundur. Pada saat ini, terjadi ledakan keras dari atas kota, seperti guntur yang menghantam gunung, terus-menerus dan terus-menerus. Itu adalah suara dua palu raksasa yang bertabrakan satu sama lain, dan orang yang membuat suara sebesar itu adalah Ruhua. Semua rekan setengah langkah Xuanming Realm, pergi keluar kota untuk menyelamatkan. Ruhua berhenti menggedor, berteriak keras, melompat keluar kota terlebih dahulu, dan berlari menuju sekelompok monster yang setengah langkah ke alam neter yang mendalam. Setelah itu, banyak murid yang setengah langkah menuju alam bawah tanah yang mendalam melompat turun satu demi satu dan mengikuti seperti bunga. Kelompok prajurit monster yang setengah langkah ke alam Xuanming segera dibagi menjadi dua kelompok, sampai ke Lu Chen dan yang lainnya, sampai menghentikan murid Xuantian yang turun dari kota. Kakak senior Ruhua sangat berani. Dia mengayunkan dua palu raksasanya ke kiri dan ke kanan, membunuh beberapa musuh dalam sekejap. Dan murid-murid Xuantian yang mengikuti di belakang juga maju ke depan, menyerang musuh yang datang untuk menghentikan mereka. Sangat disayangkan musuh berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, dan Ruhua tidak dapat memimpin massa untuk menerobos garis pemblokiran musuh untuk pertama kalinya. Namun, musuh lainnya akan segera dibunuh, dan pihak Lu Chen dalam bahaya. Lu Chen melirik ke kursi tinggi, dan melihat bahwa Xiao Yu masih bergerak maju sambil tidur. Dia sudah bertambah besar, tapi dia belum bangun. Lu Chen menjadi cemas, melompat ke kursi tinggi, mengulurkan tangannya untuk menekan dahi Xiao Yu, menyuntikkan kekuatan jiwa, dan dengan paksa membangunkan Xiao Yu. Merayu, kemajuan Xiao Yu terhenti, dia membuka matanya yang mengantuk, menatap Lu Chen dengan mengantuk, dan mengerang sangat tidak puas. Berhenti merengek, mengaum. Lu Chen menekan wajah binatang Xiao Yu dengan kedua tangannya, berbalik, dan memaksa Xiao Yu untuk melihat ke bawah. Dan di depan bawah, ada banyak prajurit Yaozu yang datang untuk membunuh di sini. Hah, Xiao Yu terkejut sesaat, lalu menjadi marah, dan rasa kantuknya hilang dalam sekejap. Mengaum, Xiao Yu tiba-tiba berdiri, membuka mulutnya lebar-lebar, dan meraung ke arah yang di bawah. Unicorn mengaum. Saat Xiao Yu tumbuh dewasa, aumannya semakin keras, gelombang suaranya semakin keras, dan kekuatan pencegahnya semakin kuat. Unicorn itu meraung, bumi bergetar, warna langit dan bumi berubah, dan angin bertiup kencang, memekakkan telinga. Gelombang suara kilin roar menyebar dalam bentuk kipas seperti gelombang kejut yang mengerikan, dan kelompok prajurit monster pertama adalah yang pertama menanggung bebannya, gendang telinga mereka meledak di tempat, dan jiwa mereka hampir hancur. Prajurit klan monster yang mengikuti juga pusing dan ketakutan oleh gelombang suara, dan tiba-tiba, mereka melarikan diri dari area ini satu demi satu tanpa mengetahui apa yang terjadi.
Kilin Roar tidak memiliki tekanan darah pada klan iblis, dan tidak akan menimbulkan banyak kerugian bagi klan iblis, tetapi tidak ada masalah untuk mengaum secara tiba-tiba untuk menakuti monster. Dan inilah yang diinginkan Lu Chen. Cepatlah. Lu Chen buru-buru memimpin kerumunan, memanfaatkan momen ketika musuh kehilangan akal sehatnya, dia bersikeras untuk bergegas. Ruhua pun membunuh musuh di sepanjang jalan, dan akhirnya menjemput Lu Chen dan kembali ke kota bersama. Setelah beberapa kali berputar, pasukan darat klan monster bergegas ke kota dan berkumpul di bawah kota tanpa menyerang kota. Perintah yang mereka terima adalah untuk membunuh Lu Chen dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menerima perintah untuk mengepung kota, jadi beraninya mereka bergerak. Seluruh pasukan menyerbu dan membiarkan mereka melarikan diri. Kalian sekelompok idiot. Antong muncul di belakang pasukan iblis, menunjuk ke beberapa komandan iblis, dan mengutuk tanpa ampun. Sepupu, kami setuju dengan umat manusia bahwa ini adalah keluhan pribadi dan kami tidak akan memulai perang, jadi mereka setuju untuk membawa Lu Chen ke sini. Anyu memandang Antong yang sedang marah, dan berkata dengan marah, kamu telah melanggar peraturan sekarang, dan umat manusia tidak akan lagi mempercayai kami di masa depan. Mereka meremehkanku dan menghinaku. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Antong berkata dengan marah, sepupu, jangan bertengkar dengan Lu Chen itu lagi. Kamu pikir tidak mudah baginya untuk mati. Kamu kembali dan mengeluarkan perintah berburu untuk memastikan bahwa banyak orang kuat akan menatap Lu Chen. Ia menang tidak akan lama, kepala Lu Chen akan diletakkan di depanmu. Tidak, Anyu memandang Lu Chen di kota, dan berkata dengan dingin, saya belum pernah bertemu lawan di Yaosu. Hanya dia yang membuat saya seri dan kalah, yang membuat suasana hati saya berdebu. Saya harus mengalahkannya sendiri untuk menghilangkan debu saya, suasana hati. Dulu aku berpikiran sama, aku juga ingin membunuh Lu Chen dengan tanganku sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatiku, tapi anak ini semakin kuat. Dia terlalu jahat. Sekarang jika aku ingin membunuh anak ini, saya harus menggunakan metode lain. Saya tidak bisa membunuhnya lagi. Sepupu, kamu juga tidak bisa membunuh. Kata seorang Tong. Tidak, tunggu sampai aku mengaktifkan penglihatan dan meningkatkan kekuatan tempurku. Jika tidak, Lu Chen pasti bukan lawanku. Anyu berkata dengan tegas. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku ingin segera membunuh Lu Chen, membunuh tukang reparasi pedang itu, membunuh bocah gendut itu, membunuh Kuan Seng itu, dan rompi itu. Mereka semua menghinaku, dan mereka semua harus mati. Antong mengertakkan gigi, langsung melewati komandan tentara, dan mengeluarkan perintah. Pasukan monster mematuhi perintah, serang kota benteng umat manusia, serang, dan bunuh orang-orang Lu Chen. Tentara Yaozu menerima perintah tersebut dan segera menyerang kota. Meski Antong bukan seorang panglima, namun perintah Antong lebih efektif dibandingkan panglima. Sebab, ayah Antong adalah penguasa gua-gua monster besar ini, penguasa pasukan monster ini. Sepupu, hari ini kita sepakat untuk tidak memulai perang dengan umat manusia. Jangan melawan keinginan kita dan menyuruh tentara untuk berhenti. Anyu buru-buru membujuk, dia masih ingin bertarung dengan Lu Chen lagi. Jika ini terjadi, apakah Lu Chen akan mengabaikannya di masa depan? Sepupu, berhentilah mencoba membujukku. Bahkan jika aku ingin memulai perang hari ini, aku akan membunuh Lu Chen dan orang-orang itu. Anton menolak. Biasanya Antong akan tetap menuruti perkataan Anyu, lagi pula keluarga Anyu jauh lebih kuat darinya. Tapi sekarang Antong sangat marah dan berada di wilayahnya sendiri, dia tidak terlalu peduli. Duel yang bagus berubah menjadi perang yang tidak terduga oleh banyak orang. Lu Chen juga sedikit terkejut dan bahkan kesal. Dia tidak takut perang, tapi dia tidak suka perang dimulai karena dia. Dia jelas melakukan tugasnya dengan baik dalam mundur, dan dia tidak menimbulkan masalah, jadi mengapa dia dipanggil untuk berduel, yang kemudian menyebabkan perang. Benar-benar jebakan. Antong, kamu tidak akan bisa menyerang kota, kamu harus menarik pasukanmu dan pergi. Lu Chen bersikap menenangkan, dan tidak berbicara kasar. Ia hanya berkata lirih kepada Antong di luar kota, meskipun kita musuh, kita harus melakukan sesuatu secara proporsional. Kita harus menjaga segala sesuatunya tetap pada jalurnya. Temui adikmu, siapa yang akan menemuimu di masa depan. Aku menyesalinya sampai mati sekarang. Jika aku membunuhmu langsung di gua setan kecil saat itu, tidak akan ada sebanyak hari ini. Setelah Antong memarahi, dia menoleh dan mendesak tentara. Terlepas dari segalanya,
silakan, siapapun yang membunuh Lu Chen, saya akan membiarkan dia dipromosikan dan menjadi kaya. Ketika pasukan monster mendengar ini, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam. Mereka melemparkan diri mereka ke kota pertahanan tanpa mempedulikan nyawa mereka, dan menyerang gelombang demi gelombang. Dalam waktu singkat, para murid Suantian yang mempertahankan kota tidak dapat bertahan lagi. Zona pertahanan paling berbahaya adalah bagian di mana Lu Chen berada. Lu Chen adalah target pasukan monster, jadi posisinya secara alami dijaga oleh pasukan monster. Meskipun pihak Lu Chen penuh dengan master, mereka tidak dapat menahan banyak monster. Terlebih lagi, perang ini datang secara tiba-tiba, dan dukungan di lapangan belum tiba secepat ini. Antong, jika kamu tidak menarik pasukanmu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Chenzan berada di garis depan, membunuh prajurit Yaozu ke-28 yang setengah langkah ke alam Xuanming, tapi dia masih tidak bisa menghentikan pasukan Yaozu yang seperti gelombang pasang, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Lu Chen, bunuh pasukanku jika kamu memiliki kemampuan, jika tidak, jangan berpura-pura menjadi agresif. Teriak Anton. Kamu, Lu Chen tercekik dan tidak bisa berkata apa-apa. Benar-benar terstimulasi. Tentara darat Yaozu sebenarnya adalah tentara dari alam Tiangang, dan alam Xuanming setengah langkah adalah kekuatan tempur tertinggi. Dalam hal bertarung sendirian, selama Lu Chen bergerak, tidak ada prajurit monster yang setengah langkah ke alam Xuanming yang bisa melawan. Meskipun Fan Tianzhou sangat kuat, ini bukanlah keterampilan tempur untuk pembunuhan kelompok. Anda harus membunuh satu per satu. Di medan perang ribuan pasukan, nampaknya agak lemah dan lemah. Terkadang tidak sebagus Thunder Ping Yue. Lei Ting Ping Yue, dalam menghadapi pasukan monster di tahap akhir Tiangang, tidak cukup kuat dan tidak dapat digunakan sama sekali. Setelah Lu Chong menemukan kembali kecemerlangan mengalahkan jutaan pasukan iblis di masa lalu, dia harus menemukan teknik pembunuhan kelompok yang lebih kuat. Lu Chen, kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kamu hebat? Turun dan bertarung. Saya mendengar bahwa Anda pernah mengalahkan jutaan pasukan kami sendirian. Lakukan lagi hari ini. 3 pandanganku menunggumu untuk menumbangkannya, tolong tumbangkan. Melihat Lu Chen tercekik, Antong sangat senang, dan terus berteriak sambil mencibir pada Lu Chen. Sejak lama, kapan Antong memenangkan pertengkaran dengan Lu Chen? Setiap kali saya dipukuli sampai mati oleh Lu Chen, saya sudah mengalami depresi sampai mati. Hari ini, Lu Chen begitu terpana hingga tidak dapat berbicara. Antong merasa seluruh rasa cemberut di perutnya telah hilang. Oke, tunggu saja, aku akan membatalkan ketiga pandanganmu sebentar lagi, dan fitur wajahmu akan menjadi tidak rata. Lu Chen mencengkeram musuh sampai mati dengan satu tangan, lalu melangkah mundur, dan berkata kepada yang lain, jangan sembunyikan harimau kurus itu, lepaskan semua jebakannya. Gao Hai, jangan pelit dengan batu roh, taruh beberapa lagi lingkaran sihir. Jangan biarkan gunung pendek tetap nyata. Sudah waktunya Fu Haimu keluar. Yuli, kamu membawa saudara yang lebih kuat dan berdiri di depanku, dan naga gemuk itu akan memasang perisai untuk melindungimu. Naga gemuk, jangan bertarung di depan, tahan kelompok perisai. Sangguan Jin, bawa Quan Sheng dan yang lainnya kembali dan jaga di belakang. Kakak senior Ruhua, Lu Chen akhirnya melihat ke arah Ruhua, merenung sejenak, dan berhenti berbicara. Ruhua bukan anggota Legiun Fanatik, dia tidak punya hak untuk memerintah orang lain. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan menjadi ibu mertua. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu. Ruhua berkata demikian. Pasukan fanatik kita tidak memiliki tulang punggung yang stabil di seluruh lapangan. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Kamu adalah tulang punggungnya. Ruhua berkata, maksudku saat aku tidak ada. Pertempurannya sengit sekarang, kenapa kamu tidak ada di sini? Ada yang harus kulakukan, jadi aku ingin memintamu untuk dimengerti, kamu pergi. Ruhua tidak bertanya tentang asal-usulnya, dan setuju dengan murah hati. Ruhua tidak berbicara omong kosong, dan segera mengangkat sepasang palu raksasa, bergegas ke tempat Lu Chen bertarung, dan mengambil posisi. Mengayunkan 2 palu, dia langsung menekan musuh yang bergegas, menstabilkan seluruh bagian depan Legiun Zelot. Dan Lu Chen berjalan ke belakang, menenangkan diri, dan bersiap memasuki lautan memori untuk mencari sesuatu. Wow, Xiao Yu melompat, bersandar pada Lu Chen dan terus berlama-lama, sangat intim.
Tetap di sini dan jangan bergerak. Memori yang diwarisi dari Chaos Orb sangat agung dan luas, termasuk alkimia, rune, keterampilan tempur, hampir semuanya. Namun memori pribadi pemilik memori tersebut tidak ada jejaknya, seolah-olah telah terhapus. Di kedalaman lautan ingatan, ada memori misterius lain yang tidak bisa diakses. Ingatan misterius itu sepertinya terkunci. Lu Chen telah mencoba berkali-kali tetapi tidak dapat membukanya. Dia tidak tahu metode apa yang diperlukan untuk membuka pintu memori misterius itu. Namun, Lu Chen tidak akan membuka memori misterius itu sekarang, tetapi mencari keterampilan tempur pembunuhan kelompok. Lu Chen memasuki memori keterampilan tempur, ada terlalu banyak keterampilan tempur di dalamnya, semuanya tidak lengkap, ada yang bisa digunakan, dan ada yang tidak bisa digunakan. Dia perlu berkonsentrasi mencari setiap keterampilan tempur, yang memakan waktu. Lu Chen jarang mempelajari keterampilan tempur ini. Jika dia ingin mengajarkan suatu keterampilan tempur kepada orang lain, dia cukup melihat jenis, pangkat, dan nama keterampilan tempur tersebut. Dia tidak akan pernah membahas satu persatu, yang akan membuang banyak waktu. Tapi hanya dengan melihat jenis, pangkat dan nama dari skill tempurnya, kamu tidak bisa melihat apapun sama sekali. Kalian harus membuka skill tempurnya dan mengecek setiap gerakannya untuk mengetahui bahwa skill tempur ini tidak bisa membunuh secara berkelompok. Biasanya, cara terbaik untuk membunuh suatu kelompok adalah dengan membunuh di level tinggi dan membunuh di level rendah, itu hanyalah pembantaian. Tapi ranah Lu Chen rendah. Jika alam rendah ingin membantai alam tinggi, ia hanya bisa mengandalkan keterampilan membunuh kelompok yang kuat, tidak ada cara lain. Lu Chen menghilangkan keterampilan tempur tingkat dasar, dan secara khusus melihat keterampilan tempur tingkat langit. Meski begitu, ada begitu banyak skill tempur tingkat langit, dan sangat memakan waktu untuk memeriksanya satu persatu. Tapi semua ini tidak penting. Yang dikhawatirkan Lu Chen adalah hanya ada sedikit keterampilan membunuh kelompok, dan dia takut setelah membaca semua keterampilan tempur tingkat langit, dia tidak akan dapat menemukannya. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, medan perang perbatasan menjadi pijar, dan pasukan monster fokus menyerang sisi Lu Chen. Bahkan dengan Ruhua dan orang lain yang mendukung mereka, zona pertahanan masih dalam bahaya. Dan pada saat ini, Lu Chen akhirnya menemukan keterampilan tempur yang tidak lengkap dengan gerakan membunuh kelompok. Galaksi, keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga. Lu Chen sangat puas dengan keterampilan tempur tingkat tinggi. Keterampilan tempur tingkat tinggi berarti peningkatan besar dan kekuatan yang kuat. Karena skill tempur ini terlalu tidak lengkap, kurang 3/4-nya, dan hanya satu bentuk yang bisa dikembangkan. Dan gaya ini adalah serangan skala besar dengan efek pembunuhan kelompok, yang cocok untuk digunakan Lu Chen. Jika digunakan untuk bertarung sendirian, nilai dari skill tempur ini tidak terlalu tinggi, jauh kalah dengan Heaven Shaking Hand. Ada lagi kekurangan dari skill tempur ini yang membuat Lu Chen merasa sedikit kewalahan. Karena, Xinghe adalah keterampilan tempur tipe pedang, dan itu harus dilakukan dengan pedang. Lu Chen menggunakan pedang, sekarang dia disuruh bermain pedang, bagaimana dia bisa melakukannya tiba-tiba. Tapi sekarang yang ada hanya teknik pembunuhan kelompok ini, dan jika Anda tidak menggunakannya, Anda tidak bisa menggunakannya. Pedang Anyu. Lu Chen mengeluarkan pedang hitam yang diambil dari Anyu, memegangnya di tangannya, dan melihatnya dengan hati-hati. Pedang hitam itu memiliki berat lebih dari 1.000.000 kati. Badan pedangnya sangat hitam hingga bersinar. Bilahnya sangat tajam. Oke, kalau begitu aku akan tampil sebagai tamu sebagai pendekar pedang. Lu Chen mengedarkan metode mental Xinghe, membiarkan esensi sejati berjalan di sepanjang meridian spesifik Xinghe, dan kemudian menuangkan esensi sejati ke dalam pedang hitam, dan cahaya hitam memanjang dari tubuh pedang, mencapai ratusan kaki, berniat menembus langit. Menggunakan satu-satunya gerakan pedang Xinghe, Lu Chen mengayunkan pedangnya ke arah langit. Ledakan, dengan pedang diayunkan, cahaya hitam membumbung ke langit, dengan radius ratusan kaki, ruang itu runtuh, dan kekosongan itu langsung terpotong oleh cahaya pedang hitam. Jangkauan yang dicakup oleh kekuatan pedang begitu besar sehingga seolah-olah ada galaksi di depannya, yang juga terpotong oleh pedang. Pergerakan pedangnya yang terlalu keras menarik perhatian musuh dan kami. Semua orang melihat ke langit di sana, dan melihat kehampaan besar yang telah terbuka, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa yang membelah langit dengan pedang? Jangkauan yang dicakup oleh kekuatan pedang sangat besar,
itu pasti pedang dari pendekar pedang yang kuat. Apakah pendekar pedang kuat itu miliknya, atau musuhnya? Tepat ketika banyak orang yang curiga, tawa hangat datang dari kota. Hahaha, Antong, apakah ketiga pandanganmu sudah siap? Apakah panca inderamu sudah stabil? Lu Chen, Antong mengenali siapa yang berbicara, dan langsung berkata sambil mencibir, jangan berpura-pura menjadi hantu, aku tetap mengatakan hal yang sama, bunuh jika kamu punya kemampuan, dan bunuh seluruh pasukanku agar aku bisa melihatnya. Kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Di kota pertahanan, seseorang tiba-tiba melompat tinggi, dikelilingi oleh dua naga, sinar merah dan hijau menyinari bumi, dan memegang pedang hitam di tangannya. Galaksi, Lu Chen menjerit pelan, dan teknik perang galaksi sedang berjalan, energi sebenarnya memasuki pedang, dan kemudian mengayunkan pedang keluar, memotong ke arah tempat pasukan monster paling padat. Dalam sekejap, pedang hitam itu bersinar, menembus kehampaan dan menyatu dengannya. Dengan radius ratusan kaki, mereka semua berada di bawah naungan cahaya pedang, dan ledakan suara ledakan meledak, mengguncang seluruh gua setan besar. Dalam radius 100 kaki, ribuan prajurit monster tidak bisa melawan, dan mereka semua jatuh di bawah cahaya pedang. Pedang itu turun ke dunia seperti sungai bintang, menyebabkan orang terbakar dan melolong di mana-mana. Di dalam dan di luar kota, baik musuh maupun kami, semua orang terkejut. Dengan satu serangan pedang, ribuan kepala iblis jatuh ke tanah, di antaranya tidak hanya Tiangang tahap tengah dan tahap akhir Tiangang, tetapi juga alam Xuanming setengah langkah. Kekuatan pedang begitu kuat, itu hanyalah pembantaian, yang telah melampaui cakupan alam Tiangang. Bahkan orang kuat di alam Xuanming tidak dapat membunuh ribuan pejuang di alam geng surgawi dengan satu pukulan. Sebab, dukungan energi nyata sama sekali tidak ada. Lebih penting lagi, ada beberapa prajurit yang berada di alam Xuanming setengah langkah di antara mereka. Setengah langkah ke alam Xuanming, sudah dekat dengan alam Xuanming, dengan kekuatan tempur yang kuat dan tubuh fisik yang kejam, tidak mudah untuk mati dalam pembunuhan kelompok. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Chen dapat melakukan sesuatu yang bahkan orang kuat di alam Xuanming pun tidak dapat melakukannya. Lu Chen bukanlah orang kuat di alam Xuanming, tetapi hanya 4 kutub langit. Benar-benar membalikkan 3 pandangan semua orang. Antong melihat semua ini dengan tidak percaya, dan 3 pandangannya sudah lama hilang. Murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya memandang Lu Chen, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Terakhir kali, Lu Chen menebas ribuan monster dengan satu pukulan, dan semua prajurit dari suku monster yang dia bunuh berasal dari tahap tengah Tiangang, yang mengejutkan penonton. Kali ini, Lu Chen menebas ribuan orang dengan satu kekuatan, dan di bawah alam Xuanming, mereka semua adalah jiwa yang mati, yang sangat mengejutkan, bahkan tidak dapat dipercaya. Yang terpenting, sudah berapa lama sejak terakhir kali. Bahkan jika Lu Chen adalah ahli seni bela diri, peningkatan kekuatan tempurnya tidak begitu cepat, bukan? Ini bukan bakat seni bela diri, tapi penggila seni bela diri. Semua orang di Legiun Fanatik tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tetapi mereka masih terkejut pada saat itu. Saudaraku, kamu panik lagi. Bahkan Ruhua, ahli nomor 1 di sekte luar, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Sebelumnya, dia mengira kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tapi seharusnya hampir sama dengan miliknya. Tapi pedang Lu Chen, itu cukup untuk membuktikan bahwa Lu Chen telah mengusirnya dari sekitar 100 jalan. Jika Lu Chen secara resmi memasuki sekte luar, meskipun gilirannya menjadi ahli nomor 1. Anak ini tidak bisa tinggal di medan perang di darat, dan harus dimasukkan ke dalam medan perang alam Xuanming. Jauh di atas langit, muncullah kemarahan klan monster yang kuat. Omong kosong, mata anjingmu yang mana yang melihat bahwa dia berada di alam Xuanming? Apakah kamu buta dan tidak melihat bahwa dia adalah 4 kutub Tiangang? Penatua Zeng mencibir dan membalas. Dia memiliki kekuatan tempur dari alam Xuanming. Kata Yao Zhu yang kuat, ya, dia masih memiliki kekuatan bertarung dewa, kenapa kamu tidak menyerah secepatnya? Penatua Zeng mencibir, kamu, orang kuat. Yao Zhu itu sangat marah, dan segera menembak dengan seluruh kekuatannya, dan pertarungan dengan Penatua Zeng menjadi lebih intens. Di bawah langit, Lu Chen mengayunkan pedangnya dan segera mendarat. Lu Chen tidak turun kembali ke kota, tetapi mendarat di luar kota, di antara kelompok musuh yang padat. Berlari, menjauhlah dari dia, menjauhlah, tidak, menjauhlah.
Prajurit klan monster yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan jiwa mereka dan melarikan diri keluar satu demi satu. Tapi sudah terlambat, Lu Chen mendarat di sini dan tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Galaksi. Dengan satu ayunan pedang, cahaya hitam berkembang, dengan radius ratusan kaki, ruang angkasa runtuh, dan bumi meledak, mengguncang langit dan bumi. Cahaya pedang menghancurkan kehampaan, dan menyatu dengan kehampaan, meliputi radius ratusan kaki, dan cahaya pedang ada di mana-mana, seperti kedatangan galaksi, akhir hari, dan banyak nyawa yang tercekik. Ribuan prajurit monster jatuh di bawah pencekikan Jianmang. Langkah ringan kerajaan, Lu Chen mengambil setengah langkah ke depan, dan sosok itu melintas, dan dia berada 1 mil jauhnya, lalu mengangkat pedangnya untuk memotong Xing He. Dengan satu serangan pedang, ada banyak jiwa ras iblis yang mati. Satu pedang diayunkan ke bawah, satu lagi ayunan pedang, satu demi satu pedang, terus-menerus. Dalam sekejap, pasukan Yaozu menderita kerugian besar, dan formasi mereka diganggu oleh Lu Chen. Yang aneh adalah Lu Chen tidak menyapu ke bawah tembok kota, tidak membunuh musuh yang mengepung kota, dan tidak mengurangi tekanan murid-murid Xuantian yang mempertahankan kota. Sebaliknya, dia pergi keluar dan masuk jauh ke dalam. Pasukan monster untuk membunuh, dan semakin banyak Anda membunuh, semakin jauh Anda pergi. Pasukan jutaan orang di tahap akhir Tiangang bahkan tidak bisa membunuh satu pun Lu Chen, sungguh idiot. Marah dan geram, Antong menunjuk ke arah Lu Chen yang sedang membunuh di kejauhan, dan berteriak pada prajurit monster di sampingnya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Berikan aku semuanya, potong kepalanya dan temui aku." Antong, lihat kekuatan tempurku saat ini. Bisakah aku membunuh semua pasukan daratmu? Tiba-tiba, tawa hangat Lu Chen terdengar. Oke, jika kamu punya kemampuan, kamu bisa membunuhnya. Antong mengertakkan gigi, sangat marah hingga ketiga pandangannya terbalik. Kelima organ inderanya tidak lengkap, pasukanku di darat berjumlah 6 hingga 7 juta orang, dan aku tidak dapat membunuhmu selama 3 hari 3 malam. Sepupu, Lu Chen memiliki keterampilan membunuh kelompok, dan pangkatnya sangat tinggi. Tentara darat kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. An Yu dapat melihat bahwa alasan mengapa Lu Chen mampu membunuh pasukan monster bukanlah karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi karena keterampilan tempurnya yang luar biasa. Kekuatan tempur Lu Chen sendiri melebihi setengah langkah dari alam dunia bawah yang mendalam, ditambah dengan penggunaan keterampilan tempur membunuh kelompok tingkat tinggi. Tidak peduli berapa banyak suku monster yang ada, mereka akan dipanen seperti rumput, yang tidak cukup untuk membunuh, sama sekali. Biarkan dia membunuh. Melihat pasukan Yaozu mengalami kerugian yang begitu besar, Antong pun sudah geram dan tak mau melepaskannya. Kalau dia masuk jauh ke dalam pasukan kita, saya tidak akan membiarkan dia mundur sepenuhnya. Kita masih harus membayar harga 1 juta atau puluhan, dari ribuan kematian, bangkit. Antong mengangkat tangannya dan melihat ke atas ke langit. Di atas adalah medan perang alam Xuanming. Ada sekitar 600.000 hingga 700.000 orang di kedua sisi, padat dan kewalahan, bertempur sengit, dan orang-orang terus berjatuhan ke tanah. Nanti, aku akan membiarkan pasukan di alam Xuanming membunuh mereka, dan Lu Chen pasti akan mati. Antong meliriknya, dan seringai muncul di sudut mulutnya, seolah dia sedang memegang mutiara kebijaksanaan dan menggenggam alam semesta. Membunuh Lu Chen, apakah itu bagus? An Yu ragu-ragu, dia tidak rela menyingkirkan Lu Chen seperti ini, dia masih ingin mengalahkan Lu Chen dengan tangannya sendiri untuk membuktikan seni bela dirinya. Sepupu, jangan terlalu baik hati. Kamu tidak terlalu memperhatikan musuhmu. Dengarkan saja aku sekali, kata seorang Tong. An Yu memandang Lu Chen, yang telah terbunuh sepanjang jalan, dengan keraguan dan kebingungan di matanya. Dia ingin menghentikan semua ini, tetapi ternyata dia tidak mampu. Lu Chen tidak mau mendengarkannya, begitu pula Antong. Ini bukan wilayahnya, dia tidak bertanggung jawab, dia dikalahkan oleh Lu Chen, tujuannya datang ke sini sudah berakhir. Melihat Lu Chen semakin dekat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, pupil ungunya tiba-tiba menyusut, seluruh tubuhnya meledak, dia meraih Antong dengan kuat, dan berlari kembali. Tidak, pembunuhan Lu Chen terhadap pasukan kita adalah ilusi, target sebenarnya adalah kamu. 465. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Dengan lambaian pedang hitam, galaksi keluar, meliputi radius ratusan kaki dan meletakkan puluhan ribu mayat.
Ada ribuan pasukan dan kuda yang menghindari garis depan, dan hanya ada satu orang di dunia. Setelah Lu Chen mengayunkan pedangnya dan memanen kepala iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia menemukan bahwa Anyu telah melarikan diri bersama Antong, dan dia tidak dapat menahan amarahnya. Dia sengaja tidak membunuh musuh yang sedang mengepung kota, tapi dia datang jauh-jauh untuk mengambil kepala Antong. Saya tidak menyangka dia mendekati target, tetapi dia terlihat oleh Anyu, sungguh gagal. Namun, dia tidak berdamai. Meski Anyu bereaksi cepat, itu tidak sama dengan berlari ratusan mil bersama Antong. Segera, Lu Chen meningkatkan energi sejati seluruh tubuhnya, dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menggunakan langkah cahaya kekaisaran, melangkah 10 mil, dan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Hentikan dia. Melihat Lu Chen mengejarnya, Antong akhirnya memahami rencana Lu Chen. Dia sangat ketakutan hingga alisnya berkeringat dingin, dan dengan cepat memanggil tentara untuk menghentikannya. Pasukan belakang Yaozu memiliki seorang komandan, dan terdapat ratusan ribu elit Yaozu sebagai pengawal. Di antara mereka ada banyak Master Xuanming setengah langkah, tetapi mereka semua dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Chen, dan ragu apakah akan menghindari Lu Chen ujung pedang. Tapi sekarang target Lu Chen adalah Antong, komandan Yaozu tidak bisa tenang, dan segera memimpin kerumunan, mati-matian berusaha menahan langkah Lu Chen. Namun, tidak peduli berapa banyak prajurit monster yang ada, mereka tidak berguna. Mereka yang berada di bawah alam Xuanming tidak dapat menahan pedang Lu Chen sama sekali. Komandan klan monster tidak terlalu peduli, dia terus memerintahkan bawahannya untuk mati, menggunakan nyawa monster yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisinya, dan juga memperlambat langkah Lu Chen. Belum lagi, trik ini efektif banget. Menghadapi gelombang pasukan ratusan ribu monster yang tidak takut mati, Lu Chen tidak mungkin mengabaikannya. Sebagian besar dari ratusan ribu elit monster ini berada di tahap akhir alam Tiangang, dan beberapa di antaranya berada di alam Xuanming setengah langkah, semuanya berada di atas Lu Chen, dan mereka semua adalah bos besar. Lu Chen tidak bisa membiarkan tembakan besar ini menyerang dan mengabaikannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Lu Chen, dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak pria besar, atau menyerang secara bergantian. Oleh karena itu, Lu Chen harus mengorbankan Xing He dan memotong jalan berdarah sebelum dia bisa bergerak maju. Setelah 10 serangan pedang, puluhan ribu monster elit binasa. Antong, jangan lari, aku tidak membunuhmu, apa yang kamu takutkan? Saat Lu Chen membunuh, dia membuka tenggorokannya dan berteriak ke arah Antong yang melarikan diri di kejauhan. Lu Chen, berhentilah berpura-pura. Sepupuku sudah mengetahui apa yang ingin kamu lakukan. Antong berlari liar sambil mengaum sebagai jawaban. Kamu tidak takut aku akan membunuh seluruh pasukanmu, jadi kamu tidak bisa menjelaskannya saat kamu kembali. Lu Chen berkata lagi, apa yang kamu bunuh orang-orang itu? Pasukan ayahku berjumlah ratusan juta orang, begitu banyak sehingga kamu tidak bisa membunuh mereka semua seumur hidupmu. Tak mau kalah, Antong pun membalas seperti itu, namun tak lupa terus kabur. Hanya bercanda. Kekuatan tempur abnormal Lu Chen bahkan bukan lawan Anyu, jadi bisakah dia tidak takut? Meskipun dia tidak takut mati, dia tidak ingin mati di tangan Lu Chen. Kesenjangan antara dia dan Lu Chen terlalu besar, dan sekarang tidak terlalu besar. Lu Chen mencubitnya sampai mati seperti mencubit semut sampai mati, tidak ada artinya dia mati di tangan Lu Chen. Kematian tak berarti, siapa yang mau mati? Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Bisakah kamu berhenti dan mengatakannya? Lu Chen berteriak, tidak mungkin untuk berhenti. Apakah Anda dapat mendengarnya atau tidak? Itu terserah Anda. Antong terus berlari bersama Anyu tak berani berhenti sejenak. Bajingan ini menjadi lebih pintar, sungguh memusingkan. Melihat Antong terus melarikan diri, Lu Chen hanya bisa menghela nafas. Sedikit tidak berdaya, setelah berlari sejauh ini, hampir 1000 mil jauhnya, bagaimana saya bisa mengejarnya? Bahkan jika dia mengambil langkah sejauh 10 mil, dia masih membutuhkan 100 langkah untuk sampai ke sana. Tapi dia bukan babi, jadi kenapa tetap di tempatnya, menunggu dia mengejarnya. Ia juga berada di tahap akhir Tiangang, dan kecepatannya sangat cepat, serta jaraknya yang sangat jauh, sulit baginya untuk mengejarnya. Karena Antong tidak bisa dibunuh, Lu Chen menahan amarahnya dan langsung melampiaskan amarahnya pada pasukan monster tersebut. Membunuh mereka semua, tangan terangkat dan pedang jatuh dan bangkit kembali. Galaksi turun, turun lagi dan lagi.
Cahaya pedang naik dan turun satu demi satu, naik turun berulang kali, terus-menerus. Semburan cahaya hitam berkedip tanpa batas, ledakan terdengar lagi dan lagi, bumi runtuh dan runtuh, ruang runtuh dan runtuh, kekosongan hancur dan hancur. Ratusan ribu elit monster yang dikepung telah mati, dan sisanya lari menyelamatkan diri. Siapa yang berani mati, termasuk komandan ras monster, meskipun dia adalah alam Xuanming setengah langkah, kekuatan tempur Lu Chen terlihat jelas bagi semua orang. Dia bahkan bisa mengalahkan Anyu terkuat yang berada di alam Xuanming setengah langkah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Chen? Beraninya dia menghadapi Lu Chen secara langsung. Bertarung, dia berlari dengan liar di atas binatang buas, kemanapun dia pergi, selama dia tidak mendekati Lu Chen. Saat ini, Antong sudah berlari sejauh 2000 mil sebelum dia berhenti. Jarak ini adalah yang paling aman, Lu Chen tidak dapat mengejarnya bagaimanapun caranya. Melihat ke kejauhan, Lu Chen dikelilingi oleh dua naga, dengan sinar merah dan hijau ditambahkan ke tubuhnya, seperti kelahiran Dewa Naga, membunuh segala arah. Lu Chen memegang pedang hitam setingkat senjata suci, dan memotong cahaya pedang hitam, mencakup radius ratusan kaki, membunuh prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya, seperti dewa pembunuh, mencoba membantai semua semut di dunia. Sialan Lu Chen, seorang Yuxiu mengerutkan kening, membenci, marah dan tidak berdaya, menggunakan pedangku untuk membunuh bangsaku. Biarkan dia membunuhnya, dia sudah gila, dia lupa ada pisau tajam yang tergantung di atas kepalanya. Kematiannya akan segera datang. Antong sangat gembira melihat Lu Chen tenggelam dalam pembunuhan tanpa niat sedikit pun untuk kembali ke kota pertahanan. Di atas kepala Lu Chen, itu adalah medan perang kelas atas dari alam Xuanming. Ada ratusan ribu master alam Xuanming dari pertempuran Yaozu, dan mereka saling menahan dengan murid dalam dari sekte Tao Xuantian. Banyak dari mereka telah tewas. Tapi tidak peduli betapa berbahayanya pertempuran di lapangan, penguasa Xuanming di kedua sisi tetap mematuhi aturan dan tidak berani mematikan tanah untuk mendukung pihak mereka sendiri. Ada aturan yang jelas di medan perang, alam tinggi tidak boleh memasuki medan perang alam rendah, untuk menghindari pembantaian. Dan Antong sangat membenci Lu Chen, dan ketika ada kesempatan, dia tidak berniat mengikuti aturan ini. Kelahiran Lu Chen ternyata menimbulkan kerugian besar bagi pasukan darat klan iblis, namun tidak ada perintah untuk menarik pasukan, sehingga pasukan darat klan iblis tidak berani mundur, dan barisan depan terus menyerang kota. Dan Lu Chen juga menjadi gila, dan terus membunuh di belakang pasukan iblis, membunuh sejumlah besar vitalitas pasukan iblis, membuat pasukan iblis semakin lemah. Setelah sebatang dupa, pasukan klan iblis di tanah akhirnya dikalahkan oleh Lu Chen dari belakang, dikalahkan sepenuhnya. Namun saat ini, pasukan alam Xuanming di langit menekan lawan, dan akhirnya membuka celah. Melihat kesempatan telah tiba, Antong segera mengangkat tangannya dan berseru, suaranya seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar hingga ribuan mil. Pasukan alam Xuanming dari Yaozu terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Membunuh Lu Chen berarti mendarat di tanah, memasuki medan perang tingkat rendah, dan melanggar aturan medan perang. Ini adalah tabu perang. Sejak itu, umat manusia tidak lagi mematuhi aturan medan perang, dan juga dapat mengirim petarung level tinggi untuk membantai petarung level rendah, jadi siapa yang berani mengirim prajurit level rendah untuk bertarung? Pejuang akar rumput tidak bisa ikut berperang, tidak ada kesempatan untuk mengasah, sehingga tidak mudah untuk meningkatkan segala aspek.